الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير الزاد يتزود بها العبد إلى دار المعاد قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين هداني الله وإياكم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam munajat yang sering kali kita ucapkan tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesempurnaan di dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak menjadi sabab untuk kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Islah rahimakumullah. Saat ini kita tengah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Baru saja kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Kita berada di 3 bulan, 3 rentetan bulan haram yang disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Haram. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Artinya kita akan memasuki tahun yang baru,
1444 Hijriah. Mari sejenak kita bermuhasabah, menengok berapa banyak amal soleh yang telah kita lakukan 1 tahun ke belakang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i di dalam satu wasiatnya pernah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian ketakwaan, fa innaka la tadri, bahwasanya engkau tidak pernah tahu, idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri, manakala datang waktu malam, apakah engkau yakin kau masih diberikan waktu untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka la tadri, bahwasanya engkau tidak pernah tahu apakah kau masih bisa hidup sampai esok pagi. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sehat walafiat, mereka meninggal dunia tanpa didahului oleh sakit. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa kam min alilin asya hinam minad dahari. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbaring, bahkan lama terbaring di dalam rumah sakit sekalipun, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut umurnya. Ini menunjukkan bahwa al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa kematian datang secara tiba-tiba, ma'asyiral muslimin. Karenanya marilah kita menengok sejenak, bermuhasabah, melihat diri kita, seberapa banyak amal soleh yang telah kita lakukan 1 tahun ke belakang, ma'asyiral muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah, fa inna khairuz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Satu-satunya bekal yang mampu kita jadikan bekal terbaik kita manakala kita berpulang ke rahmatullah, menghadap Allah, ma'asyiral muslimin. Diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan kisah tentang seorang nabi, seorang kekasih Allah, yang ia memiliki kedekatan dengan malaikat maut, malaikat Israel alaihi salam. Seorang kekasih Allah yang disebutkan di dalam riwayat, wa kana baina malakil mauti wa baina nabiyillahi Ya'qub alaihi salam. Diceritakan bahwasanya Nabiullah Ya'qub di antara seorang nabi, seorang kekasih Allah yang memiliki kedekatan, yang memiliki hubungan khusus dengan malaikat maut. Begitu seringnya malaikat maut datang mengunjungi Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ada satu kalimat yang seringkali ditanyakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam tatkala
malaikat maut datang mengunjungi Nabiullah Yakub. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam? Ya malakal maut, ajita zairan am qabidan li ruhi. Wahai malaikat maut, apakah kau datang untuk berkunjung atau mencabut nyawaku, wahai malaikat maut? Inilah kalimat yang selalu dijadikan pertanyaan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam tatkala didatangi oleh malaikat maut. Bayangkan ma'asyiral muslimin, seorang nabi, seorang kekasih Allah, begitu takutnya ketika berhadapan dengan malaikat maut. Bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Kemudian malaikat maut menjawab, ji'tu zairan laka ya Nabiullah. Aku datang hanya sekedar mengunjungimu, wahai Nabiullah. Kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabiullah Yakub. Begitu takutnya Nabiullah Yakub setiap kali didatangi oleh malaikat maut, sehingga satu saat Nabiullah Yakub berkata kepada malaikat maut, ya malakal maut, ana li ilaika hajatun. Wahai malaikat maut, aku ada memiliki hajat kepadamu, wahai malaikat maut. Wa ma hajatuka ya Nabiullah. Kemudian dijawab oleh malaikat maut, apakah hajatmu, wahai Nabiullah? Kemudian Nabiullah Yakub mengajukan satu hajat, satu permintaan kepada malaikat maut. Uridu minka an tursila li risalatan aw risalataini qabla an taqbida ruhi ya malakal maut. Aku memohon, meminta kepada engkau, wahai malaikat maut, kiranya kau mengirimkan kepadaku pesan atau utusan sebelum engkau mencabut nyawaku, wahai malaikat maut. Kemudian malaikat maut menjawab, sa'af'alu ya Nabiullah. Aku akan lakukan itu, wahai Nabiullah. Kemudian diceritakan di dalam riwayat ma'asyiral muslimin, tahun berganti tahun, malaikat maut tidak kunjung datang mengunjungi Nabiullah Yakub alaihissalam. Namun beberapa tahun telah berlalu, malaikat maut datang kembali kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Ketika datang malaikat maut, pertanyaan yang sama diajukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, ya malakal maut, ajita zairan am qabidan li ruhi. Wahai malaikat maut, apakah kau datang untuk berkunjung atau ingin mencabut nyawaku, wahai malaikat maut? Kemudian kedatangan malaikat maut yang terakhir menjawab pertanyaan daripada Nabiullah Yakub alaihissalam, bal ji'tu qabidan li ruhika ya Nabiullah. Ji'tu qabidan li ruhika ya Nabiullah. Kali ini aku datang kepada engkau, wahai Nabiullah, untuk mencabut nyawamu, wahai Nabiullah. Begitu kagetnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Irtajaba Nabiullah Yakub alaihissalam. Diceritakan di dalam riwayat, bergetar tubuh Nabiullah Yakub alaihissalam ketika mendengar malaikat maut akan menjemputnya, malaikatnya maut akan mencabut nyawanya. Kemudian dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam,
Ama qulta li sawfa tursilu li risalataini aw thalatha rasail ya malaikat maut. Bukankah engkau telah berjanji kepadaku kau akan mengirimkan 2 utusan ataupun 3 utusan kepadaku sebelum engkau mencabut nyawaku wahai malaikat maut? Kemudian malaikat maut menjawab, laqad fa'altu ya Nabi Allah. Ketahuilah wahai Nabi Allah, aku telah lakukan apa yang menjadi permintaanmu wahai Nabi Allah. Laqad arsaltu 3 rasail ya Nabi Allah. Aku telah kirimkan kepadamu 3 pesan, 3 utusan kepada engkau wahai Nabi Allah. Wa ma hiya tilka rasail? Nabi Allah Yakub mengatakan, pesan apa yang telah kau kirimkan kepadaku wahai malaikat maut? Kemudian malaikat maut menjawab, ma'asyiral muslimin, bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Memutihnya rambutmu yang sebelumnya hitam. Wanhina'i zahrika ba'da istiqamatihi ya Nabi Allah. Wa dha'fa jismika ba'da quwwatihi ya Nabi Allah. Aku telah mengirimkan 3 pesan kepada engkau wahai Nabi Allah. Yang pertama adalah bayadu sya'rika ba'da sawadihi, dengan memutihnya rambutmu yang sebelumnya hitam lebat. Kemudian yang kedua wahai Nabi Allah, dengan membungkuknya punggungmu yang sebelumnya tegap, yang sebelumnya kau mampu berdiri tegap wahai Nabi Allah. Kemudian yang ketiga, pesan yang telah kukirimkan kepada engkau wahai Nabi Allah, wa dha'fa jismika ba'da quwwatih, dengan melemahnya badanmu, dengan melemahnya tubuhmu yang sebelumnya tubuhmu kuat, saat ini kau telah menjadi orang yang lemah wahai Nabi Allah. Itulah 3 pesan, 3 utusan yang telah kukirimkan kepada engkau wahai Nabi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa manakala datang kepada kita 3 tanda ini, memutihnya rambut kita, melemahnya tubuh kita, membungkuknya tubuh kita, yang sebelumnya kita dalam keadaan sehat walafiat, saat ini kita tengah menjadi lemah. Tubuh kita yang sebelumnya tegap, namun saat ini kita menjadi orang yang bungkuk. Itulah menjadi tanda bahwa akan datangnya kematian, akan menjadi tanda datangnya malaikat maut untuk menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita perbanyak diri kita, kita berbekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesama Allah. Inna ahsanal kalam kalamullahi dzil jalali wal ikram. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.